Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail alladzi qala syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan ribuan bahkan jutaan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua bisa berkumpul, bermuajahah, bermusafahah, bermusyafahah dalam rangkaian acara yang kita bentuk, kita buat pada malam ini, yaitu malam tabarokah. Para santri dan mukrimin dan juga santri kilat, alhamdulillah sampai juga pada malam tabarokah, malam yang sebagian santri menanti-nantikan, malam yang berbahagia. Dia biasa enak ingat kenapa kok imam. Ada yang udah kebayang kantor rumah, pintu rumah, kasur empuk, kulkas yang isinya sirup, segala macam. Ada yang udah kebayang punya baju baru juga ada. Ya, intinya semua santri berbahagia malam ini bukan karena bahagia ini meninggalkan selama-lamanya, tetapi pada malam ini setelah acara ini berbahagia karena akan berkumpul kembali dengan keluarga kita. Alhamdulillah. Amin. Dan orang tua kita pun berbahagia karena selama ini anak-anaknya mengaji di pesantren sungguh-sungguh. Mereka merindukan anak-anaknya, orang tua kita untuk bisa berkumpul kembali. Tetapi jangan terlena dengan itu, karena tugas kita masih banyak sebagai seorang pelajar, sebagai seorang santri. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, pemimpin umat, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita semuanya selaku umatnya di dunia dan di akhirat. Yang saya hormati, dan mudah-mudahan senantiasa ada kemuliaan dalam kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Para dewan asatid, asisten, para pengajar, mudah-mudahan ada dalam kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Juga pada para wali santri yang malam ini ada nampak hadir, mudah-mudahan
semuanya ada dalam kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabb. Para alumni juga ada, dan juga para santri-santri yang mudah-mudahan kita semua ada di dalam kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Malam ini seperti biasa, setiap 1 tahun sekali ada sambutan yang memang tidak akan pernah habis, tidak dibawakan, akan selalu dibawakan, akan selalu disampaikan. Yang pertama terkait dengan saat ini kita ada di dalam bulan suci Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang sangat agung, yang diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan membawa Ramadan itu keistimewaan, pahala dilipat gandakan, kebaikan-kebaikan dilipat gandakan keberkahannya, dan seakan-akan umat Islam pada bulan ini merasakan apa? Merasakan nilai religi yang kuat pada bulan ini, pada bulan Ramadan. Kemuliaannya yang di dalamnya unzila fihil Qur'an. Di dalam bulan Ramadan ini ada kemuliaan, karena di dalamnya yang pertama adalah unzila fihil Qur'an, bahwa diturunkannya Al-Quran itu pada bulan Ramadan. Juga bulan Ramadan ini mulia agung, karena di dalamnya ada Lailatul Qadar. Ada Lailatul Qadar. Satu, karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Yang kedua, di dalamnya ada Lailatul Qadar yang diperuntukkan untuk umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kita semua. Lailatul Qadar adalah bisa dikatakan Lailatul Ghaib, malam yang sempit, karena jika kita bisa melihat, seandainya Lailatul Qadar itu dan kita melihat dan kita mendapatkannya, maka bumi ini, isi dunia ini begitu sempit karena turunnya ribuan bahkan jutaan malaikat turun pada malam Lailatul Qadar. Khairun min alfi syahr, malam yang baik daripada 1000 bulan. Oleh karena itu, kembali kepada tujuan kita sebagai santri-santri, untuk bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya momen yang terpenting ini, bulan suci Ramadan yang tinggal hanya beberapa hari saja. Kalau di pesantren mungkin kita bisa dengan teman-teman berjamaah, sholat berjamaah, maka ketika setelah tafaruqan ini, ya, tetap hidupkan kembali malam-malam Ramadan di rumah kalian bersama keluarga dengan banyak tadarus membaca Al-Quran, bukan hanya cukup di pesantren. Dengan berzikir, dengan bersedekah, manfaatkan sisa-sisa Ramadan ini hanya yang tinggal hanya beberapa hari dengan amaliyah-amaliyah yang terbaik, yang seakan-akan mungkin kita merasakan, karena kita tidak tahu, mungkin Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir untuk kita. Mungkin kalau kita pulang ke rahmatullah. Tapi mudah-mudahan kita memohon kepada Allah selalu, kita semua para santri diberikan umur yang panjang,
Karena kita masih banyak untuk menimba ilmu, mengkaji keilmuan. Dan mudah-mudahan orang tua kita, semua keluarga kita senantiasa diberikan kesehatan dan umur yang panjang juga. Kita semua bisa berjumpa kembali di bulan Ramadan yang akan datang. Tetapi jangan pernah merasakan bahagia. Jangan pernah merasa bahagia karena Ramadan akan berakhir. Ini berbahaya. Justru kita harus merasakan sedih ketika Ramadan akan berakhir. Ketika seseorang dibukakan hatinya, hijabnya oleh Allah, dinaikkan kadar iman dan ketakwaannya, pastilah dia menginginkan bahwa 12 bulan ini ingin menjadi Ramadan semua. Tetapi kalau diterimanya bukan dengan keimanan dan ketakwaan, kadar ketakwaan seseorang dengan nafsu, aduh Ramadan satu lagi dia serius. Komo, anu teh sahur, kumaha puasa. Ya. Jangan pernah merasa berbahagia karena Ramadan akan berakhir. Justru kita harus merasa sedih ketika Ramadan akan berakhir. Itu yang menjadi catatan. Apalagi santri. Yang membedakan santri dengan anak-anak lain yang bukan santri sudah tahu. Hai santri mah getol ngaji, getol tadarus, getol zikir, getol sholat sunnah, qiyamul lail. Ya, manfaatkan makanya bulan Ramadan. Rubba qaimin, hati-hati tapi rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Betapa banyak orang yang menghidupkan malam-malam bulan Ramadan dengan membaca Al-Quran, dengan sholat malam, berzikir, itikaf dan lain sebagainya. Tetapi tidak mendapatkan apa-apa, hanya begadangnya doang, pahalanya semena. Itu mungkin karena amaliyah yang dia laksanakan, satu, tidak adanya keikhlasan karena Allah. Sebab man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, harus ada keikhlasan, harus ada keimanan, baru bermakna, baru akan dibalas dengan balasan yang terbaik. Ya. Yang kedua, mungkin orang yang menghidupkan malam-malam bulan Ramadan itu tidak mendapatkan pahala apa-apa, hanya begadangnya doang, baca Quran, berzikir atau apa yang sebagainya, mungkin karena dia beramal tidak dengan ilmunya. Nah, kalau santri mah insya Allah baca Quran juga dengan ilmunya, berzikir, sholat sunnah juga dengan ilmunya. Jangankan maksiat yang bisa menjadi dosa, ibadah pun bisa menjadi maksiat ketika ibadah itu, satu, tidak ada nilai keikhlasan, dua, tidak dengan ilmunya. Betul. Kita nggak jauh-jauh. Berkaitan dengan kita di sini santri Al-Quran, setiap hari membaca Al-Quran, tadarus, bahkan ada yang sedang berlomba ya untuk meraih prestasi, untuk meraih peringkat khotam terbanyak. Ada juga, tetapi insya Allah dengan ilmunya. Para santri dan santriah yang berbahagia, sebelum yang lain kami ingin menyampaikan dulu pentingnya belajar Al-Quran, membaca saja, membaca Al-Quran sangat-sangat penting, karena ini merupakan alat atau perabot utama di dalam ibadah. Ngaji Quran penting, ngaji fikih penting,
Ngaji tasawuf, tauhid penting, ngaji alat penting, semuanya penting karena kesemuanya itu adalah ilmu Allah yang harus kita kaji. Contoh ketika kita melaksanakan sholat, apakah ilmu membaca Quran tidak penting? Sangat-sangat penting. Apakah ketika sholat tidak dibutuhkan ilmu fikihnya, ilmu tauhid dan tasawufnya? Sangat-sangat dibutuhkan karena itu adalah ilmu-ilmu yang langsung dipraktikkan dan digunakan ketika sholat. Tidak akan membahas jauh-jauh sesuai dengan background ma'had Al-Quran. Contoh ketika kita sholat tidak memperhatikan tasbih dalam Fatihah yang 14, maka batal Fatihahnya. La sholat liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat yang tidak membaca surah Fatihah. Baca, dibaca, tapi nggak benar bacanya, sama dengan tidak membaca. Paham? Berarti harus baik bacaan, harus pas, harus betul makharijul huruf, ya, harus betul ahkamul mad wal qasr-nya, harus betul hukum-hukum bacaannya. Karena Al-Quran itu bukan seperti syair atau surat-surat biasa. Quran adalah kalamullah al-munazzalu ala Muhammadin biwasitati malaikat Jibril wal muta'abbadu bi tilawatihi. Kalam Allah yang agung diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya ini ada dua kaul tentang nuzul Quran dan Lailatul Qadar. Sedikit ada perbedaan, tetapi ulama sepakat bahwa Al-Quran diturunkan itu secara keseluruhan, baru di Baitul Izzah, ya, langit bumi, kemudian di Baitul Izzah diturunkan, disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW secara berangsur-angsur. Di situ terselip ada pan keilmuan. Mana? Pan tajwid dan qiraah. Wa Qur'anan faraqna litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala muktin wa nazzalnahu tanzila. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Quran itu secara berangsur-angsur agar kita membacanya perlahan-lahan. Nah, di situ ada pesan ilmu, bahwa ada pan keilmuan yang memang harus dikaji oleh setiap umat Rasulullah SAW. Yang paling awal adalah belajar membaca dengan sebaik-baiknya bacaan, yaitu pan tajwid dan qiraah. Penting tidak? Penting. Penting tak? Penting. Dalam ayat lain disampaikan dalam surah Al-Muzammil ayat 4, warattilil Qur'ana tartila. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil, ilmu tajwid. Tartil itu dengan ilmu tajwid. Ya. Menurut Sayyidina Ali, bahwa yang disebut tajwid, tartil itu apa sih? Tartil, ya, menurut Sayyidina Ali karramallahu wajhah adalah tajwidul huruf wa ma'rifatil wuquf, membaguskan huruf-huruf dan memahami bagaimana cara berwaqaf. Santri Al-Quran Al-Fatah belajar belajar tidak? Belajar. Itu kamu kalau ba'da wudu talaqi sorokan yang disebut dengan mu'allam, ya, sorokan ba'da zuhur mu'allam, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu talaqi atau sorokan, membaguskan huruf-huruf kan, wa ma'rifatil wuquf, ya, sambil dipraktekkan wakafnya juga. Kemarin kita santri semua ngaji wakaf ibtidah,
walaupun belum selesai. Karena memang kalau dijadikan program sangat pesantren kilat dan ngaji mah atau mah itu kilat mah sebenarnya hese ngaji mah tiada batas ya, hanya program pesantren kilat bagi yang ingin ikut belajar Quran, talaki, menjawab, termasuk juga seni atau bimbingan tilawah, maka dibuka bulan Ramadan. Tetapi pada intinya mengaji ya seperti biasa ya. Itu yang pertama, tajwidul huruf wa ma'rifatil hukum. Artinya penting sekali ilmu membaca Al-Quran, sangat penting. Laisal Quran man qara'a Al-Quran juga itu tajwid. Tidak dianggap membaca Quran kalau Al-Quran dibaca tidak dengan ilmu tajwid. Betul? Nah, Imam Ibnu Jazari menyampaikan wal akhdhu bit tajwidi hasmun pakai lagu yang ini yang biasa wal akhdhu bit tajwidi hasmun lazimun man lam yujawwidil qur'ana athimun li annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala wal akhdhu bit tajwidi hasmun lazimun man lam yujawwidil qur'ana athimun li annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Mengambil ilmu tajwid, memakai ilmu tajwid ketika kita membaca Al-Quran itu hukumnya wajib atau fardhu. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang tidak membaca Al-Quran dengan tidak memakai ilmu tajwid atau membaca Quran sembarangan, maka ia berdosa. Ketika seseorang ditanyakan, apakah Anda iman terhadap Al-Quran? Ya, saya iman. 2008. Ketika seseorang membaca Al-Quran, ia membacanya dengan menghormati bacaan itu, dengan ta'zim terhadap Al-Quran. Bagaimana cara ta'zimlah? Bacalah Al-Quran sesuai dengan ilmu tajwidnya. Itu bagian daripada keimanan seorang muslim terhadap Al-Quran. Rukun iman kan? Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab Allah. Alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatihi. Dia membaca dengan hak tilawah. Hak tilawah itu hak dan mustahak. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang belajar Al-Quran ini, termasuk orang-orang yang iman terhadap kitab sucinya, yaitu Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Satu. Ya, penting sekali. Jadi jangan pernah merasa bahwa membaca Al-Quran sudah bisa baca cukup. Tidak. Masih banyak tugas-tugasnya. Ya, masih banyak. Jangan pernah menyederhanakan ilmu Allah. Ilmu apapun itu. Ya. Banyak manfaat ilmunya. Ya, makanya santri-santri Al-Quran harus memahami tentang kaidah-kaidah ilmu tajwid, mampu mempraktekannya. Karena Rasulullah pun sama talaki. Itu penting. Ketika kita sholat, berfungsi dan berperan penting ilmu tajwid itu. Al-Imam An-Nawawi menyampaikan, "Lau taraka tashdid min iyyaka 'aliman 'amidan faqad kafar." Ya. Lau taraka tashdid min iyyaka 'aliman 'amidan faqad kafar. Siapa yang meninggalkan tasydid pada lafaz iyyaka na'budu, ia baca iyyaka. Tidak ia baca iyyaka. Dia tahu maknanya. Dia mengetahui, dia sadar. Dia tinggalkan itu. Hanya karena malas untuk menekan tasydid sedikit saja. Maka faqad kafar.
Iya, kafir. Penting nggak ilmu tajwid? Penting nggak? Penting. Satu, tentang disiplin ilmu tajwid atau ma'rifatil hukum. Ketika baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, dalam Sakinah Al-Quran masuk, dalam Jazariyah Sahibun Nahwu, ya, ahli Nahwu, wali ilmu Al-Imam Ash-Shibawi, ada dalam Jazariyah, ada dalam kitab Qaulus Sadid fi ilmi tajwid, ada dalam kitab-kitab qiraat yang lainnya Imam Shibawi. Karena memang antara pan Quran dengan pan tata bahasa atau alat itu berkaitan. Sekaligus Abi berpesan, di sini ada yang sudah berpengalaman mengaji ilmu nahwu, ilmu sorof, alfiyah, ilmu alatnya. Ada juga yang mengkaji ilmu tajwid, ilmu qiraat dan lain sebagainya. Kalian harus bijaksana menyikapi ilmu Allah. Jangan hanya dengan kefanatikan diri merasa kalian hebat. Santri Quran, cuma ngaji ilmu nanti ngaji jago jurumiyah, jago alfiyah, ayo baca Quran atau benar mana? Cek santri Quran. Sebaliknya, ya, cek santri salafiyah, ya, ngaji di kori-kori sianu ngahaluan, sianu ngaji di kori-kori, ngaji mah ya, pas aing ya, saling merendahkan, padahal tidak sadar dia masuk dalam jebakan lingkaran syaitan, kefanatikan di dalam keilmuan. Abi pesan titip kepada kalian semua, harus bijaksana dan harus menghormati semua ilmu. Karena ini memang di masyarakat ya sering terjadi, apalagi pondok-pondok pesantren Al-Quran ya belum begitu banyak dan belum begitu masyhur di kalangan masyarakat. Maka pondok-pondok pesantren Al-Quran hadir untuk menjawab itu semua di masyarakat. Ya, ketika seseorang meraih ilmu, datang paham ilmu, akan melewati kefanatikan yang terjadi. Yang pertama, ketika dia belajar ilmu, ia akan melewati fase yang pertama, fanatik, merasa lebih hebat yang lain tidak, merasa lebih ahli yang lain tidak, sehingga menghilangkan adab. Ya, sok ahli Quran, ya siapa ngaji gitu, baca Quran siapa tuh asek, gitu, bener, gitu, cok aduh, lu ahli alat, ya siapa ngahaluan doang pas gitu, nah gitu doang, gitu, riak, ngeseger riak, ya, nah itu kefanatikan, padahal tidak. Jangan seperti itu. Itu semua penting dan itu semua harus kita agungkan ilmu Allah. Sebab la yanalul ilma, ya, tidak akan sampai seseorang dengan pahamnya ilmu illa bi ta'zimil ilmi, kecuali ia mengagungkan, menghormati ilmu. Semua ilmu Allah harus kita hormati, terutama ilmu hal. Kalau dalam fikih sholat jenazah itu menyolatkan mayit hukumnya fardu kifayah, betul? Betul tidak? Saqatul haraj an fi'lil baqi, fardu kifayah. Fardu ain la yasqutul haraj an fi'lil baqi. Ya, bebas tugas kewajiban gugur sahuran, usuk usaware. Apakah hanya sholat jenazah yang dihukumkan fardu kifayah yang memang umum di masyarakat itu semua tahu? Hanya di Quran itu nah hukumnya. Belajar Quran itu apa hukumnya? Fardu sama. Jangan dikasih
tingkatan yang bawah sedikit, jangan, harus disamakan. Paham? Hukum salat menyelatkan mayit itu fardu kifayah, belajar Quran juga fardu kifayah hukumnya. Kenapa tidak terlalu mendapatkan posisi penting? Justru Abi di sini bukan karena Abi mampu, bukan, karena memang tugas dan tanggung jawab yang sedikit ilmu ingin mengingatkan. Abi menjawabkan karena kita di masyarakat bahwa pentingnya Al-Quran sama, tidak bisa dibeda-bedakan dengan yang lain. Betul? Betul. Betul tidak? Betul. Betul. At-tajwidu la khilafa fi annahu fardhu kifayah wal amalu bi fardhu ain. Belajar ilmu tajwid hukumnya fardu kifayah, mengamalkannya fardu ain. Jangan dibeda-bedakan. Semua penting. Lianna ma yutawassalu dalam taklid muta'alliq. Lianna ma yutawassalu bihi ila iqamatil fardhi yakunu fardha. Ngadekeun hiji perkara anu wajib anu fardu, maka neangan ilmuna jadi fardu. Maca Quran bener sesuai ilmu tajwidna fardu henteu. Fardu ain. Kewajiban setiap muslim, kewajiban individu, kewajiban setiap orang. Kalau memang dia merasa dia muslim, baca Quran harus betul, harus baik. Itu bisa naik, belajar, asuh ke pesantren. Kenapa harus masuk ke pesantren? Ya karena memang bisa dipertanggungjawabkan keilmuannya. Majelis-majelis ilmu, lihat sanad Qurannya juga. Sampai tidak sanad Qurannya bisa dipertanggungjawabkan, tidak. Tidak hanya bisa sembarangan belajar Quran, bukan. Ya, karena ini harus bisa dipertanggungjawabkan sanad Quran. Contoh misalkan mengabok ngajarkan Quran. Ya, karena memang sudah pernah khatam di Al-Fatihah. Dan sudah khotam dan sudah mendapatkan izin dan sekaligus ijazah, silakan amalkan. Justru salah ketika tidak diamalkan kembali, harus diamalkan. Dan harapan setiap orang tua, harapan setiap guru adalah memiliki seorang santri meskipun ilmunya sedikit tetapi bermanfaat. Makanya Abi mendoakan kepada kalian semua, khususnya yang ada di sini, dan juga kepada para alumni, semoga ilmu kalian semua bermanfaat. Amin. Dan barokah. Amin. Tuh, satu. Kemudian selanjutnya poin yang kedua, Abi berpesan kepada para santri mukminin dan juga para santri Maskil Ramadan sangat tidak bosan-bosan mengingatkan kemanapun kita, dimanapun kita berada, atau nanti di masa depan kita istiqomah atau tidaknya kita, maka jangan pernah lupa, jangan pernah meninggalkan untuk meneruskan Al-Quran, belajar Al-Quran, mengulang-ulang kembali kajian-kajian ilmu Al-Quran. Kia cek bahasa Sunda nama, kamana wae maneh, di mana wae maneh, setel dalam kata Al-Quran. Begitu nah, bibarakatil Quran, bihormatil Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan keberkahan Al-Quran itu kepada kita. Mual bangsa, mual susah, mual rapat, ketika ada ujian, musibah, ada syafaat, ada pertolongan daripada keberkahan Al-Quran ketika kita meninggal dunia.
akan menjadi hujjah untuk kita, pembela untuk kita. Jadi santri yang masih di sini ataupun alumni ataupun santri kilat, walaupun kamu hanya di sini hanya 20 hari, tetapi Abi tidak pernah menganggap kamu itu santri kilat. Ya. Abi menganggap kalian sama dengan santri yang lain. Alhamdulillah. Mau dianggap santri kilat kok pernah? Pernah. Di Al-Fatah ya santri Al-Fatah. Hanya istilah doang sangat ya. Jadi kamana wae anjeun di mana wae istiqomah kan nulis rumah kan dah cekal badan Al-Qur'an kan itu terus mau bisa hafal amalkeun ku anjeun. Aya barudak ngaji ajarkeun. Ya walaupun sedikit yang mau ajarkeun. Kekurangan kesalahan itu manusia biasa. Tetapi kalau kita terus menggali lagi, mengkaji lagi, maka ya akan bertambah ilmu kita. Gitu. Iqra'ul Quran wa innahu nurun laka ila al-qasas. Baca Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran itu cahaya pelita hati kita. Beneran hati ketika kita mengalami satu kegelapan hati, galau, risau, nolai, pokoknya mah bete dan lain sebagainya. Santri, ya, anu biasa di pasantren can kiriman galau, anu diputuskan muka bobok galau, anu kabobok na bobok hati dimulai galau. Ya, anu hayo oke menyatakan cintanya ditolak galau. Itu hanya perasaan kalian, tidak ada kebahagiaan kecuali sama dia katanya, kecuali sama dia. Manggi bau mulai orang teh lewi itulah santri. Dia ambil wudu, buka Quran, baca doa, Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kalau misalnya ada yang ingin Allahumma nawwir bil kitabi basari washrah bihi sadri wastahmil bihi badani wa aqim bihi lisani wa qawli hasbi bi hawlika wa quwwatika fa innahu nurun yaqbil ard fa innahu la hawla wa la quwwata illa billah. Baca setelahnya Allahumma hamna bil Quran. Sebab Al-Quran itu adalah sifat wa rahmatun, rahmat, obat, terapi hati juga. Ya, itulah. Hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Membaca Al-Quran zikir kan? Zikir. Ya. Siapa yang ingin berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, falyaqra'il Qur'an, maka bacalah Al-Quran. Imam Hanafi, Imam Hambali pernah bermimpi berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenikmatan yang lebih daripada surga. Walaupun hanya bermimpi. Kemudian Imam Hanafi menyampaikan, bagaimana cara hambamu ketika ingin berbicara denganmu? Ya. Man arada ayyatakallama ma'allah, kata Rasulullah. Barang siapa yang mengharapkan bisa berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, falyaqra'il Qur'an, hendaklah ia membaca Al-Quran. Hebat tidak? Bagus tidak? Bagus. Barokah. Tuh, santri mukimin, santri alumni, askir, semua ingat pesan Nabi. Jangan sampai mentang-mentang nanti setelah taparokan kalian libur bebas dengan Quran alamari, ya, jalan-jalan jangan tetap. Jangan hilangkan ciri khas kesantrian.
Di rumah justru yang bagus-bagus di sini bawa ke rumah. Jangan yang jelek-jeleknya dibawa ke rumah. Sebaliknya, setelah pulang dari rumah kembali lagi ke pesantren, nanti yang jelek-jeleknya males lagi, apalagi kayak gitu, buang, datang ke pesantren siap tempur lagi. Siap tempur? Siap. Siap tempur? Siap. Udah. Udah. Siap tempur? Udah. Siap tempur? Udah. Balik kencan itu tempur deh, semangat amat. Sombong amat. Ya, amat juga tidak sombong. Ya itu. Jadi kemudian yang terakhir ya, kepada santri semuanya, khususnya santri basket, ya mohon maaf apabila selama di sini tersaumpama belajarnya tidak seperti yang diharapkan kalian, atau dalam abi dan keluarga semua dengan pengurus dan pengajar di sini tidak memberikan kepuasan ilmu untuk kalian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ya selama di sini tidak dilayani dengan baik, jamuannya, tempatnya, fasilitasnya, semuanya, ya, abi dan keluarga besar, pondok pesantren Al-Quran Al-Fatah dan masuk para pengajar, mohon dibukakan pintu maaf. Inilah kekurangan dan keterbatasan hati. Ingin hati memeluk gunung, tapi gunung yang gede kita peluk. Mohon maaf, mohon maaf. Tetapi tak henti-henti. Selama abi hidup, selama abi diberikan umur panjang, abi akan terus berjuang untuk melayani santri. Dan juga yang kedua, mohon maaf bisi aya nu kasentak, aya nu kagawekeun, aya nu katitah ku abi, ku keluarga abi, ku si aa, ku si dede, anu kaheureuyan, hapunten nya neng nya, hapunten nya, mang santri hapunten. Ya, ingin mau memaafkan. Mau memaafkan tidak? Alhamdulillah gitu. Dan sekali lagi tadi jangan sampai kalau ada kekurangannya, yang jelek-jeleknya, yang dibawa ke rumah ya, yang dikasih tahu ya, karena sifat manusia kelemahan pasti, meskipun dia seorang orang yang berilmu sekalipun pasti memiliki kekurangan dan kelemahan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu saja kami mengucapkan selamat setelah acara ini pulang ke rumah masing-masing. Salam kepada orang tua kalian yang tidak bisa hadir ke sini dari abi dan keluarga. Dan abi nyatakan untuk paskil Ramadan 1443 Hijriah atau 2022 Masehi, abi nyatakan tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, langsung aja sekarang. Buka, sebutin namanya. Pada Siti Gigi, foto gigi, makan gigi. pada Siti kepada Siti Abdika Siti Azkia.
Samratul Fadah. Padanya dipersilakan. Dokumentasi. Sallallahu